warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Tahu berangkat semua? Berangkat semua? Baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Oke. Jadi hari ini kita belajar pelajaran bahasa Indonesia mengenai menyimak dan memahami isi teks narasi sederhana. Ada yang tahu nggak apa itu teks narasi? Nggak tahu? Ibu jelasin ya. Tapi tolong didengerin. Nanti kalau semisal nggak didengerin, kalian nggak tahu apa itu teks narasi. Nanti kalau ibu tanya, nggak bisa jawab. Nanti pas ujian, pas ulangan, kalian nggak bisa jawab. Kan jadi kalian rugi berangkat sekolah tiap hari, tapi kalian nggak tahu apa yang dipelajari. Oke, dengerin ibu ya. Jadi, teks narasi yaitu jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang pengalamannya dialami oleh seseorang itu secara langsung. Jadi teks narasi itu yang pertama pasti ada tokohnya, peristiwa, waktu, dan situasinya. Terus yang kedua pasti ada konfliknya, baik itu masalah keluarga, masalah apa aja. Yang penting itu konflik. Contohnya, contoh teks narasi itu seperti cerita pendek, novel, dongeng, cerita rakyat, kayak semisal Timun Mas, Malin Kundang gitu ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Jadi teks narasi itu intinya itu dia menceritakan suatu kejadian yang pasti ada tokohnya, ada waktu kejadiannya, terus situasinya, latar tempat. Dan teks narasi itu biasanya ada tujuannya. Kenapa dibuat menjadi sebuah cerita? Biasanya untuk menginspirasi kita, menambah wawasan kita. Ada juga yang untuk menghibur kita. Kayak semisal cerita dongeng, itu kan untuk pengantar tidur gitu kan. Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kalau ibu jelasin, harus dipahami. Kalau nggak dipahami, kalian nanti nggak bisa jawab kalau ibu tanya. Oke, di sini ibu akan membacakan contoh cerita. Jadi ini kan tadi temanya menyimak dan memahami teks narasi sederhana. Oke, jadi nanti anak-anak diminta untuk menyimak dan memahami apa yang ibu bacakan ceritanya. Kalau semisal kurang paham, boleh bilang misal, Bu, saya belum paham, minta tolong diulangi untuk pembacaannya. Oke. Di sini ibu akan menceritakan sebuah cerita pendek atau membacakan. Nanti anak-anak ibu kasih pertanyaan. Oke, ibu kasih pertanyaan. Jadi terus menyimak cerita yang ibu bacakan. Oke. Jadi di sini ada cerita Raka, seorang anak yang rajin. Oke. Jadi ceritanya simak baik-baik ya. Awas kalau nggak disimak. Di sini Raka adalah anak kelas 4 SD yang rajin dan sederhana. Setiap hari ia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki karena belum memiliki sepeda. Walaupun begitu, Raka tidak pernah mengeluh dan selalu datang tepat waktu. Suatu hari, Raka mengikuti lomba kebersihan kelas. Ia bersama teman-temannya bekerja sama membersihkan kelas dengan penuh semangat. Berkat bekerja keras mereka, kelas Raka berhasil menjadi juara pertama. Sebagai hadiah, setiap siswa mendapatkan alat tulis, dan Raka mendapat tambahan hadiah berupa sebuah sepeda dari kepala sekolah karena Raka salah satu siswa yang juara kelas. Ini Raka sangat senang dan bersyukur. Ia berjanji akan menggunakan sepeda itu dengan hati-hati dan tetap rajin. Tadi kan ibu udah membacakan cerita tentang si Raka, oke? Jadi ibu mau tanya sama kalian semua. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan ya. Jadi pertanyaannya, oke, siap-siap.
Apa hadiah yang diterima Raka dari kepala sekolah? Yo, dari cerita tadi, Raka mendapatkan hadiah apa dari kepala sekolah? Oke, ya apa? Oke, beri tepuk tangan dong buat temennya. Benar sekali. Jadi hadiah yang diterima Raka dari kepala sekolah yaitu sebuah sepeda untuk Raka berangkat ke sekolah. Pinter. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang teks narasi, ada yang tahu? Kita ambil dari contoh cerita yang Ibu sampaikan tadi tentang si Raka, anak yang rajin. Kesimpulannya dari teks tadi yaitu setiap usaha yang kita lakukan secara sungguh-sungguh itu pasti akan membuahkan hasil. Bisa dipahami tentang teks narasi tadi? Terima kasih. Pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Kalau semisal masih kurang paham, besok boleh ditanyakan lagi. Karena waktu kita udah habis. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.